bisa semakin solid. Sandy Walsh berharap Tom Haye atau Jay Itzes masuk skuad timnas Indonesia lawan Vietnam. Semoga lekas sembuh. Saina Patinama cedera jelang laga versus timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim pelatih timnas buka-bukaan soal kekurangan pemain timnas Indonesia sampai berani katakan hal ini. PSSI buka suara terkait aksi brutal Wahyudi Hamisi yang tendangannya kena kepala pemain Persebaya terkena sanksi kah? Berikut ini ulasannya. Bisa semakin solid. Sandy Walsh berharap Tom Haye atau Jay Itzes masuk skuad timnas Indonesia lawan Vietnam. Sandy Walsh, pemain belakang Cafe Mechelen yang juga pemain timnas Indonesia, mengungkapkan ada kemungkinan Tom Haye atau Jay Itzes masuk daftar timnas Indonesia untuk lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dia ungkapkan setelah mendapatkan kunjungan pelatih Shin Tae-yong di Belgia. Dalam pernyataan di kanal YouTube pribadinya, Walsh menjelaskan bahwa Shin Tae-yong mengunjungi Belgia pada 29 Februari lalu untuk menyaksikan aksinya di lapangan. Dia mengapresiasi dukungan langsung dari Shin Tae-yong di Liga Belgia dan menyebut kunjungan pelatih tersebut sebagai momen yang membanggakan. Setelah pertemuan tersebut, Walsh menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Walsh juga membagikan pesan dari Shin Tae-yong yang menekankan pentingnya menjaga kebugaran untuk pertandingan melawan Vietnam. Meskipun menyadari tantangan jadwal yang ketat, Walsh berkomitmen untuk bekerja keras dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Pemain berusia 29 tahun ini menyadari bahwa persiapan untuk pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam akan menjadi tugas yang sulit karena padatnya jadwal. Saya antusias dengan daftar skuad timnas Indonesia lawan Vietnam untuk melihat nama baru di daftar itu, mungkin Tom Haye atau Jay Itzes di sana, ujar Sandy Walsh. Mengejutkan, fisioterapi timnas Indonesia akui banyak pemain yang belum memiliki dasar fisik bagus. Seperti diketahui, sebenarnya pembahasan fisik timnas Indonesia ini telah menjadi sorotan sejak lama. Akan tetapi setelah timnas Indonesia ditangani Shin Tae-yong, permasalahan fisik pemain jarang dibicarakan. Walaupun saat awal-awal Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia pada 2020, ia terus mengeluhkan masalah fisik pemain. Keluhan tentu saja dari pemain yang sudah tak kuat lari lagi pada menit ke-60, hingga masalah otot dan yang lainnya. Ternyata keluhan soal fisik pemain ini juga dirasakan oleh fisioterapi timnas Indonesia. Asep Aziz mengaku telah menjadi fisioterapi timnas Indonesia sejak 2014 hingga saat ini. Tentu saja dengan pengalamannya di timnas Indonesia ini, ia memiliki banyak cerita dan sudah menemui berbagai macam masalah. Menurutnya ada banyak pemain yang datang ke timnas Indonesia itu tidak dalam dasar fisik yang bagus. Ia melihat masih banyak pemain yang belum memiliki dasar fisik yang bagus. Dengan fisik dasar yang belum bagus ini, membuat pemain beresiko memiliki cedera parah. Saya melihatnya dengan pengalaman di timnas, ternyata banyak yang masuk ke timnas itu sebenarnya mereka belum memiliki dasar fisik yang bagus, ujar Asep sebagaimana dikutip dari YouTube Hasanis Corner. Jadi kalau saya melihatnya adalah satu sisi, kalau dari saya sebagai fisioterapi, resiko cederanya bisa lebih tinggi karena mereka punya badan ini tidak siap untuk dibawa bermain di level yang lebih tinggi, jelas Asep. Menurut Asep, ada perbedaan apabila berbicara fisik dulu dan sekarang. Begitu kita bicara latihan fisik, dulu orang berpikir latihan fisik itu hanya tim saja, satu tim latihan bersama supaya fisiknya meningkat. Tapi ternyata kebutuhannya itu sekarang semakin spesifik, personal, tegas Asep. Semoga lekas sembuh. Saina Patinama cedera jelang laga versus timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia berpotensi tak diperkuat Saina Patinama di laga lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Saina dikabarkan mengalami cedera sehingga membutuhkan waktu untuk masa pemulihan.
Tidak ada nama Saine dalam daftar pemain KAS Open saat mereka kalah dari Anderlecht di pekan ke-28 Liga Belgia Senin lalu. Tentu banyak yang curiga mengapa tidak ada nama fullback kiri timnas Indonesia tersebut. Ternyata menurut laporan dari akun Instagram @footballindonesia, Saine absen karena tengah mengalami cedera. Diketahui Saine sudah cedera sejak Senin lalu dan sampai saat ini masih dalam tahap pemulihan. Saine Patinama mengalami cedera pada Senin lalu, hingga saat ini Saine masih menjalani pemulihan cedera. Mengingat sebentar lagi timnas kita akan bermain kembali di kualifikasi Piala Dunia Round 2, bunyi laporan dari akun @footballindonesia. Tentu harapannya adalah Saine bisa dengan cepat sembuh dan fit kembali. Sebab saat ini baik KAS Open dan timnas Indonesia sangat membutuhkan jasa pemain berusia 25 tahun tersebut. Untuk KAS Open, tim tersebut tengah terperosok di zona degradasi. Berada di posisi 15, tim yang dibela Saine tersebut hanya memiliki 21 poin, beda 7 angka dari penghuni peringkat 12 yang menjadi posisi aman dari zona degradasi. Tanpa Asnawi dan cadangkan Struijk, ini prediksi komposisi timnas Indonesia kala hadapi Vietnam. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. Skuad Garuda akan 2 kali berturut-turut menghadapi Vietnam pada ajang ini. Pada ajang ini, pelatih Shin Tae-yong bakal membuat sejumlah perubahan di komposisi timnya. Hal ini tak lepas dari absennya Asnawi Mangkualam pada laga pertama kontra Vietnam. Belum lagi jika proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen tuntas. Hampir bisa dipastikan akan ada perubahan-perubahan yang dibuat pelatih asal Korea Selatan ini. Pengamat sepak bola Indonesia, Bung Ropan mengungkapkan prediksinya soal komposisi tim dan perubahan-perubahan yang dirancang Shin Tae-yong pada laga kontra Vietnam. Prediksi ini diungkapkan Ropan dalam siniar di kanal YouTube Sport TV Indonesia. Bagaimana prediksi Bung Ropan? Kedatangan Jay Itzes membuat lini belakang Indonesia kian kaya dengan pilihan. Nah, pada laga ini Bung Ropan yakin Jay Itzes akan mendapat satu tempat di lini belakang skuad Garuda. Menurutnya, timnas Indonesia tak akan mengubah pakem permainan mereka dari pakem 3 bek tengah. 2 pemain lain di sektor jantung pertahanan adalah Justin Hubner dan Jordi Amat. Di posisi bek sayap, pada laga ini Indonesia akan kehilangan Asnawi Mangkualam karena akumulasi kartu kuning. Sebagai penggantinya, Indonesia punya sosok Sandy Walsh. Pemain berusia 28 tahun ini bakal menjadi andalan skuad Garuda untuk menyisir sisi tepi kanan lapangan. Sementara di sisi seberangnya, Indonesia akan mengandalkan Saine Patinama. Opsi untuk posisi bek sayap kiri sendiri cukup mumpuni. Jika Patinama tak dalam kondisi terbaiknya, Indonesia masih memiliki sosok Pratama Arhan. Di lini tengah, Indonesia akan mendapatkan amunisi baru. Jika proses naturalisasinya tuntas tepat waktu, Tom Haye dipastikan akan jadi andalan pada laga ini. Sebagai partner Haye, Ivar Jenner masih akan menjadi pilihan utama. Duet 2 pemain ini akan membuat ruang mesin Indonesia menjadi komplit. Sedangkan Marcelino Ferdinand disebut bakal menjadi salah satu dari trisula serang Indonesia pada laga ini. Ia bisa dimainkan sebagai sayap kiri. Lini depan Indonesia juga bisa jadi akan mendapat tambahan kekuatan. Hal ini jika proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen tuntas sebelum tenggat pendaftaran pemain. Jika ini terjadi, Shin Tae-yong bisa memilih apakah akan memainkan Ragnar Oratmangoen atau Rafael Struijk di lini depan. Sementara itu di sektor sayap kanan, Indonesia punya sosok Yakob Sayuri. Pemain PSM Makassar ini juga baru saja memenangi penghargaan pemberi asis terbaik Piala Asia 2023. Kabar bagus jelang laga versus Vietnam. Tom Haye berhasil bawa SC Heerenveen kalahkan Zwolle tanpa ampun. Pemain keturunan timnas Indonesia, Tom Haye tampil gemilang saat SC Heerenveen bertanding melawan Zwolle dalam lanjutan Liga Belanda 2023-24 di Stadion Abelenstra, Heerenveen, Belanda pada Minggu malam kemarin. Pertandingan berakhir dengan kemenangan meyakinkan SC Heerenveen 2-0 atas Zwolle dengan gol Anas Tahiri dan Pelle van Amersfoort. Haye yang merupakan calon pemain timnas Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan sebagai starter menjalani penampilan ke-22 bersama De Super Friesen di Liga Belanda musim ini. Bermain di hadapan publiknya sendiri, Tom Haye DKK tampil sangat dominan ketimbang Zwolle.
Beberapa peluang juga berhasil didapat tim polesan ke Sven Wonderen itu. Sampai akhirnya Heerenveen berhasil membuka keran golnya di akhir babak pertama tepatnya menit 45+2. Heerenveen pun berhasil menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-67 lewat gol yang dicetak oleh Van Amersfoort. Hingga berakhirnya pertandingan, Haye tetap tidak tergantikan di posisinya. Gelandang berusia 29 tahun itu sukses mengambil peran dalam membawa kemenangan untuk Heerenveen kontra Zwolle. Sayangnya, Nathan Chuaon yang juga calon pemain timnas Indonesia tidak bernasib seperti Haye. Nathan hanya menjadi penghangat bangku cadangan saja pada laga tersebut. Di luar nalar, di Belanda 1,3 miliar bisa gayet Rafael Struijk, di Indonesia cuma setara pemain buangan Persija Jakarta. Ada hal cukup menarik yang menjadi pembahasan beberapa penggemar sepak bola Indonesia. Salah satunya soal uang senilai 1,3 miliar yang bisa menggayet Rafael Struijk di Belanda. Sementara itu di Indonesia, anggaran serupa hanya setara pemain Persija Jakarta Ginanjar Wahyu. Sorotan itu tengah mengarah kepada Ginanjar, sebab ia gagal menyelesaikan peluang 1-1 pada laga Persikabo versus Arema FC pada lanjutan Liga 1 Jumat 1 Maret 2024 lalu. Pada injury time, Ginanjar merebut bola dari penguasaan bek lawan. Ia berlari sendirian dari tengah lapangan dan tinggal berhadapan dengan kiper Husna Al-Malik. Alih-alih mencetak gol, sepakannya malah ditangkap dengan sempurna oleh si penjaga gawang. Kegagalan Ginanjar mencetak gol mudah itu untungnya tidak berpengaruh pada kemenangan Arema Football Club atas Persikabo. Namun sorotan langsung mengarah ke ex-pemain timnas Indonesia U20 tersebut. Apalagi ternyata harga pasar pemain pinjaman Arema FC itu menurut Transfermarkt cukup mahal. Ginanjar ditaksir memiliki nilai 1,3 miliar. Warganet lalu membandingkannya dengan Rafael Struijk. Striker timnas Indonesia di Piala Asia 2023 itu punya nilai pasar yang sama persis dengan Ginanjar. Wajar bila pemain berusia 20 tahun itu jadi sorotan di unggahan milik akun TikTok @itsfootballtiktok. Di Eropa dana 1,3 miliar kamu akan dapatkan pemain seperti Rafael Struijk. Di liga terbaik dunia dana 1,3 miliar kamu akan dapatkan pemain seperti Ginanjar, tulis unggahan itu. Ginanjar saat lawan Persikabo hebat banget loh, finishingnya sekelas Ronaldo, tulis salah satu warganet. Tentu saja Ginanjar diharapkan dapat belajar dari kesalahan tersebut mengingat usianya juga masih muda. Catatan golnya pun tidak buruk-buruk amat di Liga 1 musim ini bersama Arema FC, yakni 1 gol dan 1 assist dalam 15 penampilan. Pelatih Liga 1 Indonesia minta PSSI dan klub jalin komunikasi yang baik demi kebaikan timnas Indonesia. Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, merespons positif penghapusan penggunaan pemain U23 selama 1 kali 45 menit di Liga 1. Hal ini setelah PSSI melakukan amandemen regulasi di Liga 1 yang sebelumnya mewajibkan klub memainkan pemain U23. Imbas dari kebijakan ini sebab sejumlah tim seperti Persija Jakarta dan Borneo FC enggan melepas pemainnya untuk mengikuti TC Timnas Indonesia jelang Piala Asia U23 di Qatar. Klub terikat dengan regulasi harus memainkan pemain U23, sementara pemain diminta untuk bergabung TC sehingga ini sangat dilematis. Setelah kebijakan penghapusan pemain U23, Gilbert Agius menilai ini adalah sebuah langkah cukup bagus demi kemajuan timnas Indonesia. Terlebih lagi, PT LIB sebelumnya telah melakukan komunikasi dengan klub terlebih dulu. Ini setelah melakukan pembicaraan dengan klub, ujar Gilbert Agius. Dan di Indonesia, timnasnya harus terbaik. Hal ini cukup sinkron setelah tidak memainkan pemain U23, ini tidak ada hukuman. Tapi yang penting, komunikasi klub dan federasi terus dibangun untuk kemajuan timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia. Semoga ke depan lebih baik, tegas Gilbert. Timnas Indonesia bisa lega. Dua alasan Vietnam ada di posisi sulit jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dan Vietnam tengah bersiap menghadapi laga krusial dalam grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan pertemuan 2 kali pada bulan Maret.
Pertarungan dimulai di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret, di mana Vietnam akan diuji mentalnya di depan 80.000 supporter Indonesia. Menjelang laga ini, pelatih timnas Vietnam Philippe Troussier mengungkapkan bahwa timnya akan menghadapi tekanan besar, terutama dengan adanya pemain naturalisasi dan keturunan Indonesia yang menjadi bagian dari skuad Garuda. Pada Piala Asia lalu, Indonesia memiliki 8 pemain naturalisasi dan keturunan, termasuk Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, Saina Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Elkan Bagot. Ketambahan 2 pemain naturalisasi, Jay Itzes dan Nathan Chuaon, yang mungkin akan memperkuat skuad Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun menghadapi kesulitan, Troussier tetap yakin bahwa timnya siap menghadapi tantangan dan memasuki lapangan dengan semangat tinggi didorong oleh dukungan supporter setia. Timnas Vietnam diketahui akan memulai pemusatan latihan pada 12 Maret di Hanoi. Mereka juga tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi 2 laga persahabatan di Tajikistan sebagai bagian dari persiapan Piala Asia U23 2024. Dalam persaingan ketat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya 2 tim teratas dari setiap grup yang berhak melaju ke putaran ketiga. Dan timnas Indonesia harus berjuang keras untuk memastikan kelanjutan perjalanan mereka di turnamen prestisius ini. Timnas Vietnam saat ini berada di posisi kedua klasemen grup F, mengumpulkan 3 poin dengan kemenangan atas Filipina dan kekalahan dari Irak. Sementara timnas Indonesia berada di urutan terbawah grup setelah hanya mengumpulkan 1 poin dari 2 laga yang dijalaninya. PSSI buka suara terkait aksi brutal Wahyudi Hamisi yang tendangannya kena kepala pemain Persebaya, kena sanksi. Aksi brutal Wahyudi Hamisi ini terjadi saat Persebaya Surabaya menjamu PSS Sleman dalam laga pekan ke-27 Liga 1 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada minggu lalu. Insiden ini terjadi pada menit ke-16 saat perebutan bola di area PSS Sleman. Saat itu pemain Persebaya Bruno Moreira menahan rasa sakit dan tidak bisa bangun. Namun saat bola mengarah pada Bruno yang tengah tidur kesakitan, Wahyudi Hamisi terlihat melakukan tendangan kencang yang mengenai kepala pemain berusia 24 tahun tersebut. Tindakan pemain PSS Sleman ini bahkan membuat Persebaya mengeluarkan kecaman, karena sebelumnya pemain asing bajul ijo Robert Pugliara juga menjadi kebrutalan Wahyudi Hamisi pada tahun 2018. Bahkan Robertku dipaksa mengakhiri karirnya karena patah kaki. Kecaman yang dilayangkan Persebaya itu membuat banyak pihak penasaran apa yang akan dilakukan PSSI dengan adanya insiden tersebut. Menanggapi hal ini, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengaku sangat menyayangkan kejadian seperti ini bisa terjadi. Kebetulan saya juga nonton Persebaya lawan PSS Sleman, kami sangat menyayangkan insiden itu, ujar Yunus Nusi kepada awak media. Terkait adanya insiden tersebut, Yunus Nusi mengaku bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan komite wasit. PSSI berharap kejadian ini akan jadi evaluasi dan pastinya diharapkan ada sanksi berat yang diberikan kepada pemain. Kami sudah berkoordinasi dengan komite wasit Pak Rudi, kami berharap ada evaluasi termasuk juga sanksi berat terhadap pemain. Kami melihat di depan wasit kejadian itu terjadi dan berharap ada respect dari pemain, jangan sampai saling mencederai karena itu berakibat fatal, jelas Yunus Nusi. Pelatih Persib apresiasi keputusan PSSI hapus kewajiban memainkan pemain U23 di Liga 1. Seperti diketahui, PSSI akhirnya menyetujui permintaan PT Liga Indonesia Baru untuk menghapus peraturan penggunaan pemain U23 pada gelaran Liga 1 musim ini. Sebelumnya, regulasi pasal 22 ayat 3 mewajibkan setiap klub menurunkan 1 pemain U23 sebagai starter selama 45 menit. Per 1 Maret 2024 atau pekan ke-27, PSSI resmi menghapus aturan tersebut. Dengan tidak adanya aturan tersebut, diharapkan klub-klub peserta Liga 1 dapat melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia pada April mendatang. Perubahan regulasi soal pemain U23 tersebut sesuai dengan keinginan pelatih Persib Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia tersebut mengutarakan hal itu adalah solusi terbaik agar klub bisa mendukung Timnas U23 Indonesia di pentas Piala Asia U23 2024. Saya mengatakan bahwa jika Timnas ingin menggunakan pemain U23 Persib, kami tidak mempermasalahkan itu, sebut Bojan Hodak dilansir dari Kompas.
Namun jika mereka memanggil Kakang dan Beckham, kami tidak punya pemain U23 lainnya yang selevel dengan mereka, papar Hodak. Pelatih asal Kroasia tersebut senang dengan munculnya keputusan dari PSSI itu. Keputusan ini dinilai oleh Bojan Hodak adil untuk setiap klub peserta Liga 1. Dia juga menilai bahwa keputusan tersebut bakal menguntungkan PSSI juga yang membutuhkan pemain-pemain terbaik untuk timnas U23 Indonesia. Jadi dalam kasus ini akan adil jika selama mereka berada di tim nasional, kami tidak harus memainkan pemain U23 sejak menit pertama, ujar Bojan Hodak. Dalam kasus ini, keputusan itu akan adil karena hal ini bagus untuk kedua belah pihak. Mereka bisa mendapatkan pemain, sementara kami tidak terdampak di sisa laga pada musim ini. Jadi ini win-win solution untuk kedua belah pihak, tegas Bojan. Mode serius. Federasi Vietnam dan Philippe Troussier gelar rapat khusus jelang hadapi timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF dan pelatih tim nasional Philippe Troussier menggelar rapat khusus untuk menyiapkan rencana The Golden Warrior Senior dan U23 sepanjang 2024 pada akhir pekan kemarin. Timnas Vietnam dan U23 mengikuti sejumlah turnamen sepanjang tahun ini. Di kelompok senior, mereka bakal bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia serta Piala AFF 2024 pada November mendatang. Sedangkan tim U23 akan berlaga di Piala Asia 2024 pada 15 April hingga 3 Mei. Troussier dikabarkan telah menyampaikan sejumlah proposal kepada VFF terkait program kerjanya di tahun ini. Dalam proposalnya tersebut, Troussier tidak akan menggelar pemusatan latihan jangka panjang. Pelatih asal Prancis ini lebih menginginkan pemain mendapatkan menit bermain di klub dibandingkan harus berlatih bersama timnas dalam waktu lama. Troussier meyakini hasilnya akan lebih baik. Keinginan Troussier itu mendapat dukungan dari VFF. Pengurus VFF mengakui rekomendasi pelatih Philippe Troussier mengenai kerja tim dan mendukung pandangan pelatih Prancis tentang prinsip-prinsip mempersiapkan tim. Selalu berusaha memastikan keseimbangan manfaat antara Liga Nasional V-League dan tim nasional, demikian penjelasan VFF melalui laman resmi mereka. Agenda terdekat Vietnam adalah menjalani pertandingan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Indonesia pada 21 dan 26 Maret. Saat ini Vietnam berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Indonesia menjadi juru kunci karena baru mendapat 1 poin. Tim pelatih timnas buka-bukaan soal kekurangan pemain timnas Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto angkat bicara soal kekurangan pemain yang masuk ke tim nasional Indonesia. Nova menyebut ada sejumlah hal yang harus diperbaiki dari para pemain yang bergabung dengan skuad Garuda. Kita bisa melihat fisik dasar pemain, mentalitas pemain, masalah disiplin, attitude, dan masalah kerja keras. Itu adalah masalah yang saya temui di tim nasional senior, ucap Nova dalam siniar di kanal YouTube Sport 77. Menurut Nova, hal ini mempermudah kerjanya sebagai pelatih timnas Indonesia U16. Pelatih berusia 45 tahun ini menjadikan kelemahan-kelemahan tersebut sebagai panduan baginya untuk membentuk para pemain-pemain Indonesia U16. Ketika saya mendapatkan tugas, pikiran saya cuma satu, kita harus memulainya atau memperbaikinya dari tingkat usia yang paling kecil di tim nasional, tutur Nova. Nova sendiri saat ini juga ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U16. Tim tersebut dipersiapkan untuk menghadapi ajang Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17. Selain membenahi masalah tersebut, Nova juga menyoroti soal postur badan pemain tim nasional. Karenanya menurut pelatih berlisensi AAFC tersebut, ia juga berusaha membenahi soal postur ini sejak tim kelompok umur. Saya melihat di Piala Asia, kita lemah dalam duel bola-bola atas. Ini kenapa saya buatkan gennya di situ agar ke depan timnas senior bisa mempunyai gen pemain yang tinggi-tinggi, papar Nova. Saya dengar kalau nggak salah di Malaysia, mereka menyiapkan kiper-kiper mereka sejak usia 12 atau 13 tahun. Cari yang tinggi-tinggi, ia latih, ia buat agar nanti saat mereka nanti di level atas kipernya mempunyai postur yang tinggi, tegas Nova.